Halo kawan pajak, selamat datang di Ojak, obrolan pajak, kantor pajak Toli-Toli. Oke kawan pajak, di Ojak ini kita akan membahas topik yang seru dan pastinya sangat bermanfaat buat kawan pajak sekalian. Dan karena itu, kalau kawan pajak ada yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, pastikan kawan pajak menonton channel YouTube KPP Pratama Toli-Toli, karena di situ banyak sekali informasi-informasi tentang perpajakan yang akan kami update secara berkala. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sensitif, tapi sebenarnya nggak mengerikan ya sebenarnya. Kita akan bahas soal pemeriksaan. Nah, kalau pajak mungkin pernah dengar pemeriksaan pajak, saya dulu pemeriksaan, wah gimana gitu. Itu kok kayaknya tuh pemeriksaan pajak kadang ribet, bikin stres, takut, terus ngerasa waduh bakal panjang nih urusannya gitu. Tapi apakah benar seperti itu? Apa itu pemeriksaan? Ribet nggak ya? Terus ngeri nggak ya? Apa sih yang terjadi selama pemeriksaan? Nah, di sini bersama kita akan bahas tentang pemeriksaan. Nah, bersama saya sudah ada Bang Rizky ya. Iya. Nama lengkapnya Ahmad Rizky Aufar Iryani, seorang fungsional pemeriksa pajak yang bertugas di KPP Pratama Toli-Toli. Dan di sini saya Lukman Nur Hakim, saya adalah penjual pajak di KPP Pratama Toli-Toli yang akan memandu jalannya diskusi kita kali ini ya. Apa kabar? Mas Rizky? Baik. Saya panggilnya Mas Rizky aja ya. Ya karena kita tidak terpaut usia terlalu jauh, hanya beda beberapa tahun aja lah ya. Oke, gimana kabarnya? Baik ya? Baik. Oke, jadi sepertinya sudah saya sampaikan tadi Mas Rizky, kita kan akan bahas soal pemeriksaan. Kalau nggak salah, kemarin itu ada terbit aturan baru di awal tahun 2015 ya? Iya, awal tahun ini. Benar. PMK nomor 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak gitu. Nah, itu sebagai dasarnya ya, kalau kawan-kawan pajak belum tahu, dasarnya adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam PMK itu ya, mungkin pengen bertanya dulu, apa sih pemeriksaan itu? Pemeriksaan itu ya. Terus kenapa sih kok orang harus diperiksa gitu? Gitu. Izin ya Mas Lukman ya. Oke. Kawan-kawan pajak semua. Jadi sebelum kita masuk nih ke materi, kita harus tahu dulu pemeriksaan apa tuh. Nah, kawan-kawan pajak ini mesti kalau dengar pemeriksaan itu mesti takut ya. Takut. Nah, padahal sebenarnya pemeriksaan itu adalah, ini secara definisi ya, saya jelaskan dulu. Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, pemeriksaan dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak. Dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Ya, begitu Mas Lukman. Oke, itu kan jadi, by definition ya? By definisi. Sederhananya apa? Sederhananya, jadi pemeriksaan itu adalah petugas pajak atau pemeriksa pajak itu melakukan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi kalau wajib pajak itu sudah merasa sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, tidak usah takut sebenarnya dilakukan pemeriksaan. Takut ya? Iya, karena seharusnya seperti itu. Jadi pemeriksaan itu atas dasar-dasar data yang ada dan bukti-bukti. Nah, kalau selama wajib pajak sudah merasa memenuhi nih kewajiban perpajakannya dan bukti-bukti yang ada semua, ya mungkin nanti pemeriksaannya ya aman-aman saja gitu. Tidak ada temuan kalau sampai seperti itu. Berarti tujuan pemeriksaan itu mungkin secara sederhananya adalah memastikan ya. Iya, memastikan. Cuman make sure aja bahwa kawan pajak sudah sesuai nih menjalankan kewajiban perpajakannya. Make sure aja berarti ya. Kewajiban perpajakannya sudah terpenuhi belum gitu. Nah, kalau misalkan udah sesuai, ya berarti udah nggak ada yang perlu ditakutkan dong? Iya, nggak usah takut. Nggak usah takut. Iya, tinggal nunjukin aja buktinya apa, ketika diminta gitu kan. Iya, dan pemeriksa juga kayaknya nggak galak-galak. Nggak galak, kita nggak galak, ya? Iya, kita emang harus diskusinya harus baik sih. Kan sering ketemuan tuh nanti, ya nanti dijelaskan lagi lah. Terperinci nanti di tahap-tahapnya ya. Oke, jadi jangan takut, dan kita jangan pun di sini memeriksanya
Memeriksanya tidak semena-mena ya? Iya, semena-mena. Pasti ada iya. dasarnya juga. Iya, Pasti ada objektif, tahapan-tahapannya iya, juga. profesional kita sesuai dengan standar pemeriksaan. Ada standar pemeriksaan. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh tentang pemeriksaan. Iya. Terus kenapa ada pemeriksaan? Nah, sekarang kita masuk nih ke PMK-nya ya. Iya, boleh. Kita masuk ke PMK. Silakan, Nah, Mas Lukman. PMK yang baru terbit ini apa sih yang latar belakanginya? Dan ya, saya jelasin dulu ya Mas Maya. Untuk kawan-kawan pajak semua, jadi ada beberapa poin sih yang membuat kenapa diterbitkan PMK 15 ini tahun 2025. Yang pertama itu amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang KUP. Selanjutnya adalah adanya aplikasi Kortek yang terbaru nih. Jadi yang selanjutnya simplifikasi. Jadi atas Kortek ini ada banyak proses bisnis nih yang ada di Kortek, termasuk juga salah satunya adalah pemeriksaan. Jadi nanti dengan adanya peraturan ini diharapkan kegiatan pemeriksaan itu sudah bisa tercakup di Kortek. Ya, ini saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi di pasal 31 ayat Undang-Undang KUP yang pertama adalah tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi intinya masih sama sih, garis besarnya masih sama, cuma nanti ada tambahan sedikit nih untuk beberapa tahapan, ada nanti lebih memudahkan lah kepada wajib pajak dan juga jangka waktunya dipercepat. Iya, daripada yang sebelumnya. Nah, selanjutnya tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada satu, dan antaranya adalah pemeriksaan ulang. Jangka waktu pemeriksaan tuh yang saya jelaskan tadi lebih cepat ya. Terus kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Seperti itu sih. Dengan batas waktu yang baru gitu. Batas waktu yang baru. Oh, Iya, lebih cepat ya? Lebih cepat. Kalau saya nggak salah ingat dulu banget itu sebelum aturan ini berlaku ya. Iya. Pemeriksaan itu bisa berjalan sampai 1 tahun. Iya, bisa. Dulu ya? Iya, dulu. Jadi kalau orang udah misalkan ada mau pengembalian gitu, restitusi, oke saya state bahwa ini ada pengembalian 1 tahun kemudian baru cair tuh. Iya. Terus sekarang di PMK ini jadinya lebih cepat. Nanti dijelaskan lagi di bagian jangka waktu ya. Nah, selanjutnya kalau paling lama itu pemeriksaan berapa lama? Paling lama yang di sini ya? Yang di sini ya 6 bulan sih. Dengan pelaporannya ya, pemeriksaannya, pengujiannya 5 bulan, lalu pelaporannya 1 bulan. Wow. Jadi lebih cepat. Iya. Berarti nggak lama juga. Iya, ya? jadi ini pemeriksa pajaknya harus ngebut, wajib pajaknya juga harus cepat juga nih, merespon atau memberikan dokumen-dokumen lah atau bukti-bukti gitu. Berarti di sini juga perlu partisipasi aktif dari kawan pajak ya. Karena kalau misalkan nggak ada dokumen pendukung, malah jadinya hasil pemeriksaannya nggak sesuai ya. Tidak sesuai, nanti banyak ketidaksetujuan nanti di sana gitu. Makanya harus sering ketemu sih nanti, sering diskusi, sering komunikasi gitu sih kalau pemeriksaan. Ya, jadi saya jelaskan lagi ya yang terkait Kortek tadi. Sebenarnya karena Kortek ini sudah aplikasi modern ya, pembaruan ya atas proses bisnis pemeriksaan dan yang lainnya di pajak. Jadi peraturan itu kita menyesuaikan agar bisa terakomodasi di Kortek ini. Nah, poin selanjutnya itu simplifikasi. Jadi di aturan PMK 15 ini tahun 2025 itu menggabungkan 2 aturan sebelumnya, yaitu PMK 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan dan PMK 256 tahun 2014 tentang tata cara pemeriksaan PBB. Jadi menjadi satu nih, satu aturan. Jadi nanti diharapkan akan adanya transparansi dan akuntabilitas. Nah, dengan apa? Pemeriksaan lebih efektif dan efisien karena jangka waktu yang lebih cepat tadi, Mas Lukman. Dan itu mencakup yaitu pemeriksaan untuk pajak dan juga PBB ya. Benar. Terus di dalam peraturan ini juga itu kita memitigasi resiko agar sengketa pajak berkurang tidak sebanyak sebelumnya gitu dengan adanya kegiatan entry meeting. Jadi pertemuan pertama. Nah, jadi sebelum kita mulai nih, belum masuk nih, kita menjelaskan dulu pemeriksaan apa, kita ngobrol cakupannya nanti apa, proses bisnis. Jadi wajib pajak itu tidak kaget dan bisa tahu maksud dan tujuan pemeriksaan itu untuk apa, untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan tadi. Berarti nggak ujuk-ujuk datang, saya periksa kamu gitu? Enggak. Ya kita bahas dulu, terus diberitahu tujuannya apa, nanti cakupannya apa aja yang diperiksa, seperti itu sih.
Dan satu poin lagi yaitu pembahasan temuan sementara. Ini baru nih. Temuan sementara? Ya, sebelumnya kan langsung setelah pemeriksaan itu nanti langsung ada penyampaian SPHP nih. Ya. Surat pemberitaan hasil pemeriksaan. Nanti sebelum itu di aturan yang baru ini mengatur terkait pembahasan temuan sementara sebelum SPHP disampaikan. Seperti itu, Mas Lukman. Jadi pemeriksaan lebih cepat, Ya. terus penyampaian ada entry meeting dulu, jadi kita Ya, ngobrol-ngobrol dulu, baru pemeriksaan, terus terakhir pun sebelum keluar keputusan ada ngobrol lagi, kita diskusi lagi ya. Diskusi lagi, sementara pembahasan sementara itu. Sebelum jadi sebuah ketetapan gitu ya. Ya, jadi diharapkan itu tidak ada tidak ada miskomunikasi atau perbedaan inilah. Intinya fix, jadi yang dituangkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu persetujuan dari dua belah pihak gitu loh. Berarti kalau kayak gitu, dengan kayak gitu, image bahwa pemeriksaan itu ribet, menyeramkan itu enggak ya? Karena kita selalu menjalin komunikasi ya. Ya. Oke. Ya. Siap. Nah, kalau misalkan pemeriksaan kita lebih dalam ya. Ya. Apa aja sih jenis-jenis pemeriksaan? Nah, pemeriksaan ya. Ada apa aja gitu? Maksudnya kriterianya tuh apa aja yang diperiksa gitu? Ini di aturan yang terbaru ada hal baru nih terkait jenis-jenis pemeriksaan ya. Jadi ada dalam struktur pemeriksaan itu dulu kan berdasarkan lokasi ya, lapangan dan kantor ya. Nah, sekarang sudah berubah berdasarkan tujuan. Jadi pemeriksaan itu berdasarkan tujuannya. Jadi tujuannya itu untuk menguji kepatuhan ataupun tujuan lain. Nah, biasanya untuk menguji kepatuhan itu biasanya dari teman-teman fungsional pemeriksa. Nah, itu menguji benar-benar all taxes atau beberapa jenis pajak tadi ya yang terkhususnya. Kalau untuk yang tujuan lain itu biasanya dari teman-teman pemeriksa P3 ya. Bentar, saya lupa namanya. Jadi tugas pemeriksa pajak itu ya? petugas pemeriksa pajak. Jadi yang melaksanakan bukan, kalau saya kan fungsional pemeriksa pajak. Nah, kalau yang tujuan lain biasanya dilakukan oleh teman-teman pelaksana dari seksi P3 ataupun dari akun representatif, itu juga bisa melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Oke, yaitu. berarti itu kayak bentuk kolaborasi ya? Ya, kolaborasi. Yang meriksa tuh nggak hanya pemeriksa aja, nggak hanya pemeriksa tapi aja. unsur lain di pemeriksaan pun bisa terlibat ya? Iya. Kalau penyuluh enggak ya? Kalau penyuluh, ini nanti suatu saat suatu kali saat ya. Oke, ada ininya ya. Oke, nah, penyuluh mah bagiannya ngomong-ngomong aja kali ya. Oh gini, menjelaskan ke kawan pajak gini ya. Terus. Selanjutnya untuk tipe-tipe pemeriksaan, sekarang ada, ini hal baru nih ya. Mungkin nanti kaitannya terkait jangka waktu. Ya, jadi di tipe pemeriksaan dibagi menjadi 3 nih. Ada pemeriksaan lengkap, ada pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Nah, lengkap, terfokus, spesifik. Ya, benar. Oke. Nah, jadi kalau pemeriksaan lengkap, kalau sekarang itu kan contohnya ya untuk seumpama wajib pajak orang pribadi nih. Nah, nanti mungkin kita yang periksanya PPh orang pribadi. Kalau dia usahawan berarti 4 ayat 2 nih. Nah, kalau badan biasanya semua berarti PPh badan, potongan pasal 21. PPh pasal 21, potongan pungutan pasal 23, sampai dengan PPN dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau terfokus itu biasanya fokus ke salah satu jenis pajak aja. Contohnya ketika wajib pajak mengajukan restitusi ya atas masa PPN ya. Jadi kita memeriksanya terfokus untuk fokus pada PPN tersebut. Terfokus jadi satu jenis pajak aja ya? Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di PMK yang baru ini juga jangka waktu pemeriksaan berubah menjadi lebih cepat yang seperti yang kita jelaskan tadi ya. Oke. Ya, ini jadi yang sebelumnya, di aturan yang sebelumnya Mas Lukman, itu pengujian lapangan itu bisa sampai 6 bulan jangka waktunya. 6 bulan? Ya. Yang tadi, contohnya kayak tadi yang kelebihan bayar tadi ya? Ya, itu bisa sampai 6 bulan. Dan kalau untuk pengujian kantor itu 4 bulan. 4 bulan? Ya. Lebih cepat lagi? Ya, setelah pengajuan 6 bulan nih, terus nanti pelaporannya 2 bulan. Oke. Nah, itu untuk peraturan yang lama. Nah, yang baru nih sudah berubah jadi lebih cepat. Kalau untuk yang pemeriksaan lengkap, kaitannya tadi ya, yang jenis tipe pemeriksaan yang berubah tadi. Jadi untuk yang pemeriksaan lengkap itu jadi lebih cepat, yaitu 5 bulan. Selanjutnya yang terfokus cuma 3 bulan. Yang spesifik malah lebih cepat lagi, 1 bulan. 1 bulan? Iya, dan ada data konkret itu
hanya 10 hari kerja. 10 hari. Iya benar. Set 10 hari kita baru nerima berkas aja udah harus Harus ngebut ya. harus ngebut, harus cepat selesainya gitu. Oke, oke.